Halo semuanya, kembali lagi di materi ekonomi kelas 12 bab 3 yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Minggu lalu kita sudah tahu apa itu perusahaan jasa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang siklus akuntansinya. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan siklus akuntansi? Jadi, untuk membuat laporan keuangan itu ada tahapan-tahapannya yang disebut dengan siklus akuntansi. Nah, dalam siklus akuntansi perusahaan jasa ini terdapat 3 tahapan. Tahapannya apa saja? Yang pertama ada tahap pencatatan, kemudian tahap pengikhtisaran, dan yang ketiga pembuatan laporan keuangan. Nah, dari ketiga tahapan ini sangat berkesinambungan atau berkaitan. Jadi, kalian harus melalui step by stepnya. Maka dari itu, kalian harus paham dulu dari tahap pencatatan sampai akhirnya nanti membuat laporan keuangan. Yang akan kita bahas hari ini yaitu tahap pencatatannya saja, karena di setiap tahapan ini ada kegiatan-kegiatannya. Nah, kegiatannya itu seperti apa? Yang pertama yaitu menganalisis bukti transaksi keuangan. Jadi, setiap terjadinya transaksi pasti ada bukti-buktinya. Buktinya itu seperti apa contohnya? Misalnya nota atau faktur. Jadi, dari nota atau faktur ini kita analisis di setiap transaksinya. Masuk ke kelompok akun mana, harta, utang, modal, pendapatan, atau yang lainnya. Setelah itu baru kita buat jurnal umum. Kemudian pemindah bukuan atau posting ke buku besar. Jadi ada 3 kegiatan di tahap pencatatan ini. Sekilas kita bahas di tahap pengikhtisaran ini yaitu pembuatan neraca saldo, kemudian membuat jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Sementara di pembuatan laporan keuangan ini yang pertama yaitu pembuatan neraca, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Hari ini kita hanya akan membahas tahap pencatatannya saja agar tidak terlalu panjang, karena ketika kita membahas satu persatu akan lebih mudah dipahami. Jadi, di tahap pertama ini kalian harus benar-benar paham ya. Yang pertama yaitu menganalisis bukti transaksi keuangan. Nah, seperti apa menganalisis bukti transaksi keuangan itu? Nah, jadi sebelum menganalisis, kalian harus tahu dulu bahwa di sini ada aturan pencatatan transaksi. Di aturan pencatatan transaksi ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menulis sisi debit dan kredit. Di sini sudah ada ketentuannya ya. Kalau di persamaan dasar akuntansi, kita hanya mempelajari harta sama dengan utang ditambah modal. Sekarang kita akan mempelajari sisi debit dan sisi kredit yang harus seimbang atau disebut dengan balance. Untuk lebih mudahnya, kalian ingat saja, kalau akun yang bertambah kemudian ditulis di sisi debit, yaitu aset atau harta, kemudian free-be dan beban. Untuk sisanya, kalian tulis di sisi kredit. Jadi, kalian pahami baik-baik ya. Pastikan kalian menghafal aturan pencatatan transaksi ini. Nah, selain dari kalian menghafal pengelompokan akun-akunnya, ini ada contoh analisis transaksi yang akan kita bahas hari ini. Ini adalah aturan pencatatan transaksinya. Jadi, kita harus benar-benar paham dan ingat. Di sini, pada bulan Agustus 2019, Akmal mendirikan Laundry Sejahtera. Transaksi yang terjadi selama bulan Agustus 2019 ini sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menyetorkan
uang tunai sebesar 15.400.000. Di sini disetorkan uang tunai tersebut, maka uang dalam bahasa akuntansinya yaitu kas, maka kas kita akan bertambah sebesar 15.400.000. Nah, kas ini termasuk ke dalam akun harta. Jika akun harta bertambah dicatat di sisi debit. Kemudian di sini disetorkan sebagai modal usaha. Maka akun yang terpengaruhnya itu modal. Modalnya akan bertambah. Modal jika bertambah akan dicatat di sisi kredit. Kemudian transaksi yang kedua, apa saja? Yaitu Akmal membeli perlengkapan. Maka jika dibeli akan mendapatkan barang. Barangnya itu berupa perlengkapan. Perlengkapan ini termasuk ke dalam harta. Maka jika harta bertambah dicatat di sisi debit. Di sini keterangannya itu harta sebagai perlengkapan bertambah di sisi debit. Kemudian di sini dibeli secara tunai. Jika dibeli secara tunai maka kas kita akan berkurang. Nah, kas ini termasuk ke dalam harta. Jika harta berkurang dicatat di sisi kredit. Maka di sini keterangannya harta sebagai kas berkurang dicatat di sisi kredit. Kemudian transaksi yang ketiga yaitu di tanggal 4 Agustus. Membayar sewa kios. Jika membayar maka uang kita akan berkurang. Jadi kas itu termasuk harta. Harta berkurang dicatat di sisi kredit. Kemudian di sini maksudnya apa? Untuk masa 3 bulan. Maka misalnya gini, Akmal membayar sewa kios di bulan Juli sampai September. Itu untuk masa 3 bulan. Maka akun yang terpengaruhnya yaitu sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka ini termasuk ke dalam harta. Jika bertambah maka dicatat di sisi debit. Kemudian untuk transaksi tanggal 5 Agustus, Akmal menerima uang dari bank sehingga kas kita akan bertambah karena menerima uang. Dicatat sisi debit. Kemudian dari mana uang tersebut? Yaitu dari pinjaman bank sehingga akan menimbulkan utang bank. Utang bank ini termasuk ke dalam utang. Jika utang bertambah dicatat di sisi kredit. Kemudian transaksi yang terakhir yaitu Akmal membuat iklan. Ingat ya, jadi iklan ini termasuk ke dalam beban. Jika beban bertambah maka dicatat di sisi debit. Maka keterangannya yaitu bebannya bertambah di sisi debit. Kemudian di sini menghabiskan biaya, maka uangnya dari kas. Kasnya akan berkurang. Kas berkurang dicatat di sisi kredit. Kemudian ke tahap selanjutnya yaitu membuat jurnal umum. Jurnal umum ini yaitu lanjutan dari analisis. Nah, dituliskannya itu di jurnal umum. Jadi tadi di analisis kita hanya menentukan, tapi dituliskannya adalah di jurnal umum. Nah, jurnal umum itu apa dan seperti apa? Jadi yang dimaksud dengan jurnal umum ini adalah media untuk mencatat transaksi. Misalnya di bulan Agustus tadi ada berbagai macam transaksi. Ini yang bisa kita tulis dari berbagai macam nota atau faktur. Nah, itu dijadikan satu dalam suatu laporan disebut dengan jurnal umum. Jadi nanti akan ada tabel jurnal umum. Seperti apa bentuk dari jurnal umum ini? Nah, bentuk dari jurnal umum ini pada umumnya yaitu dituliskan dulu nama perusahaannya. Tadi perusahaan
Laundry Sejahtera. Kemudian diberi judul jurnal umum dan per tanggal berapa. Misalnya kita akan membuat laporan di bulan Agustus, sehingga per tanggal 31 Agustus. Karena akhir bulan Agustus itu yaitu 31 Agustus, maka di sini periode tanggal 31 Agustus 2019. Kemudian untuk format datanya itu seperti ini. Di sini ada kolom tanggal, akun atau keterangan, dan debit kredit. Jadi debit kredit ini harus seimbang. Ketika sisi debit dan kredit ini tidak seimbang atau tidak balance, berarti ada kesalahan dalam pengelompokan atau penulisannya. Nah, jadi kalian harus benar-benar paham di pengelompokan akunnya. Kita langsung masuk ke contohnya aja seperti apa membuat jurnal umum ini. Nah, ini transaksi sebelumnya yang sudah kita analisis. Kita langsung lihat bagaimana ketika sudah dibuat ke dalam jurnal umum. Ini kita tulis dulu judulnya, kemudian ini adalah wujud dari jurnal umum. Seperti ini. Tadi kita sudah bahas bahwa di tanggal 1 adanya penambahan kas sebesar 15 juta dan penambahan modal sebesar 15.400.000. Kemudian di tanggal 3 adanya penambahan perlengkapan sebesar 3.300.000 dan pengurangan kas sebesar 3.300.000 dan seterusnya. Di sini sisi debit dan kredit ini jumlahnya harus sama atau balance. Kegiatan yang ketiga yaitu pemindah bukuan atau posting ke dalam buku besar. Nah, jadi buku besar ini adalah tahap terakhir dalam pencatatan. Buku besar itu seperti apa? Jadi intinya buku besar ini adalah ringkasan data yang dikelompokkan. Buku besar ini hanya membuat satu tabel untuk satu nama akun. Kalau tadi di jurnal umum itu digabungkan semua transaksi, sedangkan di buku besar ini hanya per nama akun. Nah, sebelum ke contoh buku besar, di sini kita akan bahas dulu ada beberapa bentuk buku besar yang perlu kalian ketahui. Nah, yang pertama yaitu ada bentuk T. Kenapa disebut bentuk T? Karena di sini seperti huruf T besar. Nah, di sini ada nama akun. Nama akunnya di sini kalian tulis aja. Misalnya tadi di transaksi jurnal umum ada akun kas. Berarti di sini kita tulis saja nama akunnya yaitu untuk akun kas. Kemudian terus untuk misalnya akun modal, maka ditulisnya akun modal. Kemudian yang kedua yaitu ada bentuk dua kolom. Yang sisi kiri ini adalah penulisan transaksi yang ditulis di sisi debit, kemudian yang di sebelah kanan ini ditulis di sisi kredit. Nah, yang ketiga ada bentuk bersaldo. Bentuk bersaldo ini paling umum dan paling sering digunakan. Sebelumnya tulis dulu nama akunnya. Kita tulis misalkan kas. Jadi di sini adalah uraian dari akun kas. Kemudian di sini ada tanggal, kemudian uraian, ada debit, kredit, dan di sini ada saldo. Nah, saldo ini adalah saldo akhir perubahan. Yang saldo perubahan dari setiap transaksinya, sehingga banyak yang menggunakan buku besar ini, menggunakan bentuk bersaldo. Contohnya seperti apa? Kita langsung lihat. Ini contoh buku besar. Jadi buku besar ini bisa dibuat kalau sudah membuat jurnal umum. Jadi, acuan dari buku besar ini itulah jurnal umum. Jika jurnal umumnya salah, udah pasti di buku besarnya juga salah.
Seperti apa buku besar itu? Nah, seperti ini contohnya. Di sini ditulis nama akunnya yaitu Kas dan kode akunnya 111. Nah, untuk format tabelnya seperti ini. Di sini pada akun Kas ini ada di tanggal 1, kemudian di tanggal 3, kemudian di tanggal 4, 5, dan 7. Kita tulis di tanggal 1 ini kasnya bertambah. Kenapa? Karena untuk setoran modal awal di sebelah debit 15.400.000. Nah, perubahan saldo ini kita tulis saldo normal kas itu ada di sebelah debit. Maka di sini ditulis 15.400.000 di sisi debit saldonya. Kemudian ada di tanggal 3. Di tanggal 3 ini ada di sisi kredit sebesar 3.300.000. Untuk apa? Untuk membeli perlengkapan sisi kredit. Jika bertolak belakang, maka akan mengurangi saldo. Sehingga 15.400.000 dikurangi 3.300.000 hasilnya 12.100.000. Kemudian ada di tanggal berapa lagi? Yaitu di tanggal 4. Kenapa kasnya berkurang? Karena untuk membayar sewa kios. Nah, di sisi kredit sebesar 3.600.000. Karena ada pengurangan, maka 12.100.000 dikurangi 3.600.000 hasilnya 8.500.000. Kemudian ada di tanggal berapa lagi? Yaitu di tanggal 5. Adanya penambahan kas. Dari mana? Yaitu dari pinjaman bank sebesar 1 juta di sisi debit. Karena tadi saldo normal kas itu ada di debit, maka 8.500.000 ditambah 1 juta sama dengan 9.500.000. Kemudian ada di tanggal berapa lagi? Yaitu di tanggal 7. Kenapa kasnya berkurang? Karena untuk membayar beban iklan sebesar Rp600.000. Nah, 9.500.000 kurangi 600 hasilnya 8.900.000. Maka saldo akhir kas ini sebesar 8.500.000. Kemudian ada akun modal. Akun modal ini hanya di tanggal 1, maka kita tuliskan tanggal 1 sebagai setoran modal. Di mana? Di sisi kredit. Ingat, saldo normal modal itu ada di sisi kredit, maka saldonya yaitu di sisi kredit sebesar 15.400.000. Kemudian ada perlengkapan. Perlengkapan ini hanya ada di tanggal 3. Kita tulis hanya di tanggal 3 sebesar 3.300.000. Kemudian untuk saldonya yaitu 3.300.000 di sisi debit dan seterusnya. Nah, itu dia siklus akuntansi perusahaan jasa di tahap pencatatan. Semoga bermanfaat ya. Thanks for watching. Bye bye. Sampai ketemu lagi.